Selamat malam, Namo Buddhaya. Oke, aku di sini Dewi. Aku sebagai staf di Yayasan Budi Nyanayen, dan mulai malam ini di Yayasan Budi Nyanayen akan memulai untuk sharing dhamma melalui Instagram, Instagram. Dan kebetulan malam ini pembicaranya adalah Bapak Antoni. Saya akan undang beliau. Saya kedengaran? Suara kamu nggak kedengaran, Dewi. Oke ya teman-teman, malam ini bersama Bapak Antoni Chen kita akan membahas mengenai hidup penuh berkah, ya. Karena ini menggunakan siaran langsung, jadi waktu kita terbatas kok, hanya 60 menit, dan ini mungkin udah kepotong beberapa menit ya untuk kita perkenalan dan juga menyapa teman-teman. Jadi kita akan langsung saja mulai tentang pembahasan mengenai hidup penuh berkah. Nanti bagi teman-teman yang mau bertanya, boleh silahkan dituliskan di komentar. Nanti saya akan menyampaikan pertanyaan teman-teman ke pembicaranya. Baik, kepada Pak Antoni, kami persilahkan. Baik, terima kasih Dewi telah diberikan kesempatan untuk ini. Dan pada semua teman-teman sedama, saya memberikan salam dulu. Namo Sakyamuni Buddhaya, Namo Buddhaya. Untuk malam hari ini adalah pertama kali BY menggunakan IG Live ya. Biasanya kita pakai Zoom ya. Tetapi karena pakai Zoom, mungkin karena pakai interaktif seperti itu, banyak video kadang-kadang jadi nge-lag ya. Kemudian juga pakai Zoom itu katanya banyak hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Oleh karena itu kita hari ini switch ke IG Live, oke? Dan ini adalah perdana menggunakan IG Live. Semoga siarannya cukup bagus, oke? Untuk topik malam ini adalah berupa judulnya itu hidup penuh berkah. Kenapa saya pilih judul seperti ini? Karena untuk saat ini masa pandemi COVID seperti ini, dan juga pada masa di mana PSBB menyebabkan banyak bisnis tutup ya. Kita ini semua merasa bahwa kita ini susah banget loh dalam hidup. Kita ini sebenarnya kayaknya semua berkah itu kayaknya kok mendadak hilang. Dunia ini kayak kehilangan harapan, berkah itu hilang semua. What's happening seperti itu? Padahal kalau kita mau mencermati, sebenarnya hidup kita ini semua ini penuh berkah ya. Banyak hal-hal dalam hidup yang tidak kita sadari itu bahwa itu sebenarnya kita sudah penuh berkah. Yang dikatakan oleh Sang Buddha itu adalah sebagai berkah-berkah utama. Oleh karena itu kita harus menyadari itu, kemudian kita harus menghargai itu, kemudian kita juga harus berusaha menambah lagi berkah-berkah yang ada, sehingga kita bisa berbagi lebih banyak berkah dengan yang lainnya. Oke. Untuk memulai sesi ini, kita mungkin baca dulu Namo Tassa 3 kali. Setelah itu saya mau membacakan mengenai Manggala Sutta, karena basis ajarannya ini adalah dari Manggala Sutta. Saya yakin kita semua ini sudah sering mendengar tentang Manggala Sutta. Kalau yang belum pernah mendengar, silakan cari di internet. Itu ada yang namanya Manggala Sutta ya. Baik, saya mulai. Namo Tassa 3 kali ya. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Baik, saya akan mulai dengan Manggala Suttanya ya. Ewang me sutang ekang samayang bagawa sawati yang wiharati jetawane ananta pindikasa arame. Atako anatara dewata abikantaya ratia abikantawana. Kewalakapang jetawanang oba sedua. Yena bagawa tenu pasan kami. Upasan kami wa bagawantang abiwa tedua. Eka mantang atasi. Eka mantang tita kosa dewata
Bhagawantang Gataya Ajabasi. Bahu dewa manusaja manggalani acintayong akan kamana sodanang bruhi manggala mutamang asewana cabalanang panditanang ca sewana puja ca pujanianang etang manggala mutamang Patirupa desa waso ca pube ca kata punyata atasama padihi ca etang manggala mutamang bahu saca si panca bahu sacanca si panca winayo ca susikito subasita ca yawa ca etang manggala mutamang mata pito upatanang udadarasa sanggaho anakula ca kamanta etang manggala mutamang danang datama cariya ca natakanan ca sanggaho anawajani kamani etang manggala mutamang arati wirati papa majapana ca sanyamo apa mado ca dameso etang manggala mutamang karawo ca niwato ca santoti ca kata nyota kalena dhamma sawanang etang manggala mutamang kanti ca sowaca sata samananan ca dasanang kalena dhamma sakaca eta manggala mutamang tapo ca brahmacarian ca arya sacana dasanang nibana sacikiriya ca etang manggala mutamang Puthasa lokadamehi citang yasana kampati asokang wirajang kemang etang manggala mutamang eta disani kadwana sabatha maparajita sabatha sotingga canti tante sang manggala mutamanti. Jadi untuk Manggala Sutta ini itu munculnya karena para dewa dan manusia berselisih paham mengenai apa yang namanya berkah utama. Zaman dulu di masa Sang Buddha itu, para Brahmana itu mereka biasanya suka menebak-nebak orang ini punya berkah enggak. Kita di Chinese juga banyak ya. Itu namanya sering itu dikatakan seperti mianxiang kalau dalam Chinese ya. Ataupun kalau di barat ya mungkin dia itu untuk melihat anatomi wajah. Karena ada anatomi wajah tersebut mereka memiliki statistik bentuk alis, bentuk hidung, bentuk mata dan sebagainya yang seperti ini. Biasanya hidupnya seperti ini. Biasa dia punya berkah atau tidak. Biasa rezekinya seperti apa. Di zaman para Brahmana dulu juga banyak ilmu-ilmu seperti itu. Jadi mereka suka melihat orang ini sebenarnya ada berkah atau tidak sih. Lalu yang namanya berkah itu, apalagi yang utama itu seperti apa? Pada saat itu mungkin para Brahmana sering juga bisa berkomunikasi dengan para dewa. Ya kita kurang tahu. Ini kan hanya menurut dalam sutta ya. Jadi para dewa dan Brahmana itu berselisih paham, maksudnya manusia dan dewa, tentang apa itu berkah utama. Karena dewa-dewa pada saat itu di alam surga, harusnya mereka bahagia ya. Mereka itu hidup dalam kesenangan, mereka itu hidup dengan penuh kebahagiaan. Apa maunya mereka itu ada, tidak usah bersusah payah. Tetapi karena semuanya yang di alam dewa itu masih punya keinginan, masih berdasarkan nafsu indria juga, maka yang namanya kebahagiaan itu tidak akan pernah sempurna, tidak akan pernah beres seperti itu. Selalu pengen lebih, lebih, dan lebih. Oleh karena itu, supaya tidak selalu berlarut-larut, mereka akhirnya memutuskan, para dewa memutuskan untuk mengirim seorang perwakilan untuk bertanya pada Sang Buddha, karena mereka menganggap Sang Buddha lah yang berkompeten untuk bisa menjawab pertanyaan ini.
Apa sih yang namanya berkah utama tersebut? Karena Sang Buddha itu adalah seorang yang sudah cerah, yang sudah mencapai pengetahuan sempurna. Jadi kalau ngomong soal berkah utama sudah pasti bukan abal-abal ya. Artinya Sang Buddha memiliki otoritas untuk itu. Sang Buddha memahami hal ini, makanya beliau pada waktu dewa tersebut datang, saat itu Sang Buddha ada di Jetawana, yaitu di Anantapindika Arama, ya, itu yang dibangun oleh Anantapindika. Kisah mengenai ini itu bisa banyak dibaca, bagaimana Anantapindika mendanakan emas-emasnya untuk membangun ya Arama di Taman Jeta ini, oke, di dekat kota Sawati. Dewa tersebut datang hari menjelang pagi. Kenapa pada saat hari menjelang pagi? Karena memang Sang Buddha menyediakan waktunya itu bertemu para dewa di jam 10 malam sampai jam 2 pagi. Itu adalah masa para dewa datang bertanya mengenai keraguan-keraguan mereka, dan Sang Buddha membantu mereka untuk menyelesaikan keraguan-keraguan tersebut. Oke? So, sesosok dewa ketika hari menjelang pagi, ya, dengan bercahaya cemerlang. Kalau dewa datang, kalau kita bisa melihatnya pasti bercahaya cemerlang ya. Itu menerangi seluruh hutan Jeta katanya. Itu kan pagi subuh ya. Matahari belum keluar, menjelang katanya. Itu terang benderang mungkin mengalahkan cahaya matahari. Kalau kita di sini saat ini seperti ini, dewa datang cahaya terang benderang, kita pikir ada kebakaran kali ya. Tetapi ya pada saat itu mungkin mereka sudah terbiasa, makanya datang menjelang pagi bercahaya. Setelah datang menghormat Sang Bagawa, berdiri di satu sisi yang layak. Sisi yang layak ini tidak dikatakan apakah di sisi kiri atau di sisi kanan, ya. Tetapi menurut custom kebiasaan di India dulu, menghormati orang itu kita mengkanankan mereka, ya. Jadi orang yang kita hormati itu ada di sisi kanan kita, oke? Maka setelah berdiri satu sisi yang layak, dewa tersebut memohon pada Sang Bagawa dengan syair berikut. Banyak dewa dan manusia katanya mengharapkan kebahagiaan, mempersoalkan tentang berkah. Mohon uraikan apa berkah utama itu. Oke. Kalau kita ngomong soal berkah, biasanya manusia itu berpikir tentang apa? Money, money, money. Itu namanya apa? Hoki katanya. Karena berkah itu dalam bahasa Mandarin biasa tulisnya itu fu, tulisannya fu, ho, ya, bahasa Hokkiennya. Dan kalau Imlek biasanya tulisan itu dibuat terbalik, ditempel depan pintu seperti itu. Artinya rezeki itu ataupun berkah itu turun dari langit masuk ke rumahnya. Jadi kalau ngomong soal berkah, orang selalu berpikir tentang uang, uang dan uang. Padahal berkah itu banyak sekali. Kesehatan juga berkah. Teman-teman yang baik juga berkah. Tempat tinggal yang bagus juga berkah, ya. Memiliki pengetahuan kebijaksanaan juga berkah. Oleh karena itu, coba kita telusuri apa jawaban Sang Buddha mengenai berkah utama itu, dan kita cek diri kita sendiri. Kita sudah punya belum berkah-berkah tersebut, ya? Kalau sudah punya, berarti sebenarnya hidup kita itu sudah penuh dengan berkah. Kalau belum punya, bagaimana kita berusaha agar memilikinya, seperti itu. Oke? Untuk Manggala Sutta ini kita santai saja. Kita jalannya itu baik per baik, baris per baris, semampu kita. Nanti kalau nggak selesai ya kita akan ada pertemuan kedua, pertemuan ketiga, dan sebagainya. Ya, kita usahakan semampu kita jalan saja. Oke? Cukup jelas ya suara saya, Dewi ya? Jelas. Jelas ya? Baik. Sang Buddha menjawab. Oke, Sang Buddha menjawab. Tak bergaul dengan orang-orang dungu, bergaul dengan para bijaksanawan, dan menghormat yang patut dihormati. Itulah berkah utama. Ini jawaban 4 baris pertama. Kita coba uraikan ya. Tak bergaul dengan orang-orang dungu. Orang-orang dungu yang di sini dimaksud oleh Sang Buddha bukan orang-orang yang bodoh secara IQ ya. Bukan orang-orang yang kalau kita tanya siapa namamu, dia itu hanya oh seperti itu. Bukan yang model begitu.
Tetapi orang-orang dungu menurut Sang Buddha itu adalah orang-orang yang hidupnya dikuasai oleh dosa, loba, moha, yang tidak memiliki kebijaksanaan, tidak mampu melihat yang namanya tilakana, tidak menyadari ketidakkekalan, tidak menyadari tak ada diri yang kekal, dan juga selalu merasakan bahwa hidup dalam duka tersebut itu sebenarnya bahagia bagi mereka. Mengejar keserakahan nafsu indria bagi mereka itu kebahagiaan, ya. Kemudian setiap hari dengki sama orang bagi mereka itu hal yang baik mereka lakukan. Itulah namanya orang-orang dungu. Kenapa? Orang-orang tersebut itu selalu akan menggali lubang, akan selalu membuat diri mereka sendiri terjerumus makin dalam dan makin dalam ke dalam roda samsara atau roda penderitaan. Tidak akan ada akhirnya perputaran penderitaan ini bagi mereka, karena mereka tidak pernah melihat jalan keluar dari penderitaan itu, dan kalaupun sesekali melihat, mereka tidak menyadarinya. Kenapa? Karena mereka terlalu dungu. Artinya mereka terlalu tebal lapisan keserakahan, kebencian, dan kegelapan batin dalam diri mereka. Kenapa tidak bergaul dengan orang-orang itu adalah berkah utama menurut Sang Buddha? Karena kalau kita bergaul dengan mereka, otomatis mereka itu akan membawa kita ke terjerumus ke tempat yang sama. Ya, contohnya, jika kita hidup di tempat orang-orang yang suka minum alkohol, apakah kita akan terjerumus nggak? Iya, mungkin waktu kita baru pindah ke sana, minggu pertama kita pulang kerja langsung masuk kamar. Kita mungkin ngekos di sana ya. Pulang kerja langsung masuk kamar. Minggu kedua pulang kerja masuk kamar. Minggu ketiga, kalau kita tidak menegur kiri kanan, tidak bertegur sapa, bisa dipastikan kita nggak akan aman seperti itu. Makanya kita sebagai orang yang biasanya bersosialisasi, karena manusia itu makhluk sosial, pasti kita mulai menegur kiri kanan, kenalan, hey, hello, dan sebagainya, ya. Lalu udah kenalan, ya, bulan kedua, hey bro, pulang ya? Aduh, nggak usah stres deh. Yuk, ini saya punya bir, atau saya punya whisky, yuk kita ngobrol-ngobrol sambil minum yuk. Seperti itu, ya. So, mungkin kita oke deh, sesekali lah ya, namanya bersosialisasi, minum sedikit, ya, oke. Kemudian 2 hari lagi, tetangga yang lain, bro, lu baru pindah nih, masa nggak berkunjung ke saya? Yuk, ini minum sama saya yuk, sama-sama. Kita ngobrol. Dewi kok ngelek? Oh, oke, udah selesai. Ya, kita ngobrol seperti itu. Jadi, kita dengan melayani satu-satu saja orang-orang itu, sekali saja satu orang, kita lama-lama akan menyukai minuman keras itu, karena terbiasa minumnya. Tinggal di sana setahun, dijamin dah pasti jadi pemabuk juga, seperti itu. Makanya, Sang Buddha mengatakan, kalau kita tidak bergaul dengan orang-orang dungu, itu merupakan berkah utama. Karena kita menghindarkan diri kita untuk terjerumus ke dalam perbuatan-perbuatan yang tidak bagus. Menghindarkan diri kita terjerumus di dalam kondisi-kondisi yang membuat kita mudah melanggar sila, seperti itu. Makanya itulah berkah utama. Setelah itu berikutnya, bergaul dengan para bijaksanawan. Bijaksanawan itu siapa sih? Bijaksanawan itu adalah orang-orang yang kebalikan dari yang orang-orang dungu tadi, yaitu orang-orang yang memiliki panya ataupun memiliki kebijaksanaan. Orang-orang yang menjalankan sila dengan baik. Orang-orang yang menghindari pembunuhan, menghindari pencurian, menghindari perbuatan asusila. Jadi orang-orang tersebut yang mampu akan menjadi teman baik kita. Kalau secara umum istilahnya itu adalah mereka adalah kalyana mitra, ya. Jadi teman-teman baik yang membawa kita ke jalan yang benar. Itu adalah para bijaksanawan. Jadi dalam hidup kita, kalau kita punya orang-orang seperti itu di sekeliling kita, berarti kita sudah memiliki salah satu poin berkah utama.
Jadi bersyukurlah kalau kita ada itu, ya. Karena artinya kita memiliki teman-teman yang bisa membantu kita menjadi lebih maju, membantu kita menjadi lebih baik, membantu kita menjadi lebih baik dalam Dhamma. Saya ingat ada seorang motivator terkenal, ya. Kalau nggak salah Pak Tung ya, Pak Tung Desem ya. Ingat saya seperti itu, saya agak lupa. Katanya tidak perlu seorang peramal untuk mengetahui Anda akan jadi orang yang seperti apa 5 tahun ke depan ataupun 10 tahun ke depan. Menurut dia kalau nggak salah 5 tahun ke depan. Katanya cukup melihat ya teman-teman kamu itu siapa, kamu bergaul dengan siapa, kemudian bacaan apa yang kamu baca, seperti itu. Kemudian saya istilahnya pernah dengar percakapan, itu. pernah dengar ya, percakapan apa yang sering kita ngobrolin kayak gitu. Kesemua itu akan membentuk pandangan, ya. Kesemua itu akan membentuk sifat, kebiasaan, dan karakter. Jadi kalau kita bergaul dengan orang-orang yang dungu, 5 tahun kemudian makin dungu kita jadinya, seperti itu. Makin jatuh kita, tidak usah seorang peramal ulung untuk melihatnya. Kita bergaul dengan sesama perampok, pencuri, penipu, pemabuk, pasti 5 tahun kemudian kita mungkin lebih ahli dari mereka, seperti itu. Sama halnya kalau kita bergaul dengan orang-orang bijaksana. Ini bisa dipakai di dunia bisnis juga atau di dunia kehidupan duniawi, ya. Dalam artian bagaimana kita ingin menjadi orang sukses, kita ingin menjadi seorang CEO, direktur, kita ingin menjadi orang-orang kalangan atas. Ya, bergaullah dengan mereka. Kalau Anda pengen menjadi seperti mereka, Anda bergaulnya dengan siapa? Saya bukan untuk menghina profesi tertentu, bukan, tapi kita melihat secara strata karir dan strata sosial masyarakat, ya. Anda bergaulnya dengan cleaning service, ya. Anda bergaulnya dengan security, ya. Anda bergaulnya dengan misalnya office boy seperti itu. Apakah mungkin kita akan ikut terangkat menjadi seorang CEO, menjadi seorang direktur kalau kita bergaulnya dengan mereka? Bukan berarti bergaul dengan mereka itu buruk, bukan. Tetapi kita akan memerlukan cara pandang, memerlukan bagaimana seorang CEO berpikir, memerlukan bagaimana seorang direktur berpikir, seperti itu. Nah, dari sanalah baru kita bisa tahu, oh, kalau menghadapi masalah ini, seorang CEO seperti ini cara mengatasinya. Menghadapi masalah itu, seorang direktur begitu cara mengatasinya. Dengan kita bergaul dengan mereka, kita mendapat banyak ilmu. Di mana kalau kesempatan datang, kita sudah siap. Kenapa? Ilmu-ilmu itu sudah kita serap. Jangan kesempatan datang untuk kita mendapatkan kesempatan naik jabatan, mendapatkan kesempatan menjadi seorang pemimpin, kita nggak siap. Kenapa? Tidak pernah bergaul dengan mereka. Tidak tahu bagaimana cara mengambil keputusan, tidak tahu bagaimana cara memecahkan masalah, seperti itu. Oleh karena itu, akan sia-sia bagi kita jika kita hanya berharap, tetapi kita tidak mengusahakan agar bergaul dengan orang-orang yang lebih tinggi level pengetahuan dan ketampilannya, atau dalam hal ini Sang Buddha mengatakan orang-orang yang bijaksana. Ini kalau dalam Dhamma berarti pada Kalenamita, seperti itu. Jadi kalau kita punya teman-teman atau lingkaran seperti itu, itulah berkah utama. Ya. Kemudian menghormat yang patut dihormati. Siapa yang patut dihormati? Kita mungkin bilang, oh, saya menghormati siapa ya? Sang Buddha. Oh, oke, boleh. Ya, Sang Buddha kan guru agung kita. Patut dihormati. Siapa lagi? Saya menghormati Pak Presiden Jokowi. Oke, karena dia itu pemimpin negara kita. Tetapi kalau kita ngomong menghormat yang patut dihormat, orang sering lupa yang paling dekat dengan mereka, yaitu orang tua. Ya, orang tua itu adalah Brahma atau Buddha di rumah. Ya, saya tidak akan berkomentar mengenai mungkin orang-orang yang punya jodoh tidak bagus dengan orang tua mereka, ataupun orang tua mereka bukan merupakan contoh yang baik, seperti itu. Ya, tetapi siapapun mereka, ya, bagaimanapun sifat dan perangai mereka, tetap saja mereka itu adalah Brahma ataupun Buddha di rumah. Jadi yang pertama itu harus dihormati adalah mereka dulu. Mereka adalah orang yang patut dihormati. Kenapa? Ibu itu ibarat bumi.
Ayah itu ibarat langit dan matahari. Ibu yang memberikan tempat bagi kita bertumbuh di rahimnya. Ibu yang membantu kita itu untuk mengajari apa yang kita butuh, semua skill. Memberi makan kita, dalam artian memberi makan dalam arti harfiah langsung ya. Ayah seperti layaknya matahari yang memberikan cahaya kehidupan untuk bumi. Dengan demikian ayah itu adalah sumber kehidupan bagi kita. Ayah yang mencari nafkah biasanya ya. Zaman sekarang dua-dua cari nafkah. Ya. Tapi umumnya ayah ya. Kemudian ayah itu seperti langit yang menaungi. Ayah itu yang melindungi keluarga, seperti itu. Oleh karena itu, merekalah yang berjasa paling besar bagi kita, dan merekalah yang patut kita hormati pertama kali, sebelum kita hormati yang lain. Oke? Kalau kita menghormati yang lain tanpa menghormati ayah ibu, itu omong kosong. Ya, itu tolong dicamkan. Hormati dulu ayah ibu sebelum menghormati yang lain. Kemudian yang berikutnya yang patut kita hormati, para biku, para sangga, bikuni, seperti itu. Kita juga menghormati karena merekalah wakil Sang Buddha untuk membabarkan Dhamma di dunia. Kita hormati mereka. Setelah itu kita hormati siapa lagi? Guru kita. Guru yang mengajarkan ilmu pada kita dari kecil. Kita hormati mereka. Siapa lagi? Orang-orang yang melayani kepentingan umum masyarakat. Kita hormati. Contohnya, polisi. Ataupun contohnya seorang penyapu jalan, pasukan orange ya, mungkin di Jakarta namanya ya, pasukan orange. Itu juga layak kita hormati. Kenapa? Mereka itu yang membantu kita menjaga kebersihan, membantu kita menjaga agar kota kita itu layak dan nyaman ditinggali. Dan semua orang yang membantu kita dalam hidup ataupun yang menjaga kepentingan umum masyarakat, itu mereka patut dihormati. Ya. Jadi kalau kita sudah paham untuk menghormati orang yang patut dihormati dan kita melakukannya, itu kita sudah memiliki yang namanya berkah utama. Seperti itu. Ini untuk baik pertama. Sampai di sini harusnya cukup jelas ya. Jadi kalau kita sudah tahu tidak bergaul dengan orang-orang yang diliputi dosa loba moha, kita sudah memiliki teman-teman yang baik yang bisa membawa kita lebih maju baik dalam dhamma ataupun dalam kehidupan duniawi, dan kita juga sudah paham untuk menghormati orang yang patut dihormati. Berarti 3 berkah utama ini kita sudah miliki dan kita patut berbahagia. Kenapa? Karena itu memerlukan jasa kebajikan, baru kita bisa memilikinya saat ini. Oke? Berikutnya, bertempat tinggal di tempat yang sesuai, memiliki timbunan kebajikan di masa lampau, dan membimbing diri dengan benar. Itulah berkah utama. Bertempat tinggal di tempat yang sesuai. Maksudnya apa nih? Mungkin orang berpikir, oh oke, saya bertempat tinggal harus di rumah yang berukuran 150 meter persegi, itu baru sesuai. Kenapa? Saya punya 4 anak, itu baru sesuai dengan saya. Atau saya orangnya orang level high class nih, saya harus tinggal di kawasan elit di kota. Di kota Mataram saya tinggal di kawasan elit, karena saya orang kaya. Itu tempat tinggal yang sesuai buat saya. Apakah itu yang dimaksudkan oleh Sang Buddha? Bertempat tinggal di tempat yang sesuai? Bukan, ya. Itu kalau secara pandangan awam mungkin iya. Tapi kalau secara Sang Buddha itu memaksudkan tempat tinggal yang sesuai adalah tempat tinggal pertama yang aman. Aman dari apa? Aman dari peperangan, ya. Aman dari wabah penyakit. Memiliki pemimpin yang baik, memiliki hukum yang jelas, memiliki aparat penegak hukum yang jelas juga, yang menjalankan dengan baik. Para pemimpin yang tidak korup. Korupnya parah banget ya, artinya tidak memperdulikan kesejahteraan rakyatnya, ya. Setelah itu juga di tempat itu kita bisa mendapatkan dhamma. Oke, kita bisa bekerja dengan baik tanpa mengkhawatirkan soal keamanan, dan kita bisa mendapatkan dhamma di tempat tersebut. Dan ada sangga yang bisa kita kunjungi. Ada sangga yang bisa kita sokong
tempat menanam berkah, menanam kebajikan kita, seperti itu. Ya, jadi ada wihara, ada dhamma, ada sangga. Itulah yang namanya tempat tinggal yang sesuai. Kalau kita meneliti negara Indonesia kita itu sesuai nggak? Sesuai, Bos. Sesuai, ya. Negara kita aman, aman. Ya, pemimpin kita bijaksana nggak? Ya, syukur saat ini pemimpin kita bijaksana, seperti itu. Kemudian hukum ditegakkan nggak? Ditegakkan, ya, walaupun mungkin tidak bisa sempurna. Tak ada negara yang bisa menegakkan hukum dengan sempurna, seperti itu, ya. Ada wihara nggak? Ada. Ada ajaran Buddha, Dhamma? Ada. Sangga ada nggak? Ada, seperti itu. Ya, mencari makan susah banget nggak? Enggak. Dalam artian kita masih bisa bekerja dengan kemampuan kita, seperti itu. Oleh karena itu sebenarnya we are very blessed. Kita ini sebenarnya di sini itu penuh berkah. Kita sangat diberkahi di sini, ya. Itu salah satu berkah utama yang luar biasa. Coba bayangkan tinggal di negara seperti Suriah, ya, yang hancur karena perang. Kita tidur saja malam hari, nggak tahu besok bangun nggak. Mana tahu lagi tidur tiba-tiba ada bom. Kita keluar rumah, nggak tahu ketemu dengan para penjahat nggak, seperti itu. Ya, ataupun mungkin kita di negara-negara Afrika yang parah untuk makanan, seperti itu. Ya, kita mau makan saja pusing. Apa yang bisa dimakan? Kondisi iklim tidak mendukung. Di Indonesia kita ini surga loh. Kita hanya punya 2 musim loh. Nggak usah pusing soal baju. Baju kita yang kita beli setahun mungkin cuma 3 potong, 4 potong yang baru, bertahan setahun itu, nggak usah ganti-ganti. Ya, kita di sini iklim musim penghujan, musim kemarau berjalan sesuai siklus, walaupun sekarang agak-agak istilahnya berubah sedikit ya karena pemanasan global, seperti itu. Ya, tapi sebagian besar kita masih penuh berkah. Oleh karena itu hargailah berkah ini. Ya. Dalam pemahaman lain adalah tempat tinggal kita itu juga harus sesuai dengan tempat kerja kita. Jangan kita kerjanya di Jakarta, tinggalnya di Bekasi, bukan di Bekasi, tinggalnya di Cirebon. Itu bolak-baliknya susah. Oke. Kalau kerja di Jakarta, tinggalnya Tangerang, masih oke lah ya. Banyak orang kayak gitu. Biarpun saya dulu dikatakan orang gila juga. Kenapa? Pernah ya, kok? Tinggal di Tangerang, kerjanya di Sudirman, ya. Pagi jam 5.30 udah harus naik bis. Oke. Kerja sering lembur sampai jam 8 malam. Nyampe rumah jam 10. Ataupun kadang-kadang 9.30. Setelah itu beres-beres tidur mungkin jam 11-12 tidur. Pagi jam 4 bangun lagi. Is that alive? I don't know. Ya. Tetapi masih bisa gitu juga masih bersyukur. Kenapa? Masih ada pekerjaan. Daripada nggak ada pekerjaan. Oke. So, kalau kita sekarang sudah bisa tinggal di tempat dekat dengan tempat kerjaan, ada dhamma yang bisa kita pelajari, ada wihara bisa kita kunjungi, ada sangga bisa kita sokong, hidup dengan aman. Ya, kalau wabah penyakit jangan ngomong lah ya. Ini masa pandemi memang ya, akan segera berakhir. Anicca seperti itu. Ya, kita ini penuh berkah. Oke? Lalu memiliki timbunan kebajikan di masa lampau. Nah, ini berhubungan dengan yang di atas-atas tadi juga dan berhubungan dengan semuanya. Kalau kita melihat kita sekarang sudah bisa tinggal di tempat yang bagus, ya, yang aman, yang baik. Kita punya teman-teman yang baik, ya. Kita juga tahu menghormati yang patut dihormati, maka itu adalah timbunan kebajikan yang luar biasa di masa lampau. Kita harus memahami ini. Kalau kita pahami ini, baru kita bisa bersyukur. Ya, Master Cheng Yen yang pendiri suci selalu mengatakan pada kita adalah kita harus zifu, xifu, zai zaufu. Dalam artian apa? Zifu itu kita menyadari kita memiliki berkah. Xifu kita menghargai berkah tersebut. Ya, zai zaufu kita tanam lagi agar kita punya berkah di kemudian hari. Menanam berkah kembali. Jadi kita harus menyadari, bersyukur, ya, atau menghargai berkah tersebut, dan kita menanam kembali berkah. Jadi kalau kita bisa menyadari ini dan melakukan ini, itu namanya kita juga sudah punya berkah utama. Karena jarang orang yang bisa menyadari ini. Kenapa?
manusia itu cenderung selalu berkeluh kesah. Oke? Saya tidak punya ini, saya tidak punya itu. Saya pengen ini, saya pengen itu. Saya selama ini cuman jalan-jalannya mungkin cuman ke daerah Singapura, Malaysia, ataupun ke daerah Thailand seperti itu. Misalnya, cuman di ASEAN sini, Filipina saja belum pernah pergi. Saya pengennya itu saya bisa ke Eropa, ke Jepang, ke Amerika. Kok yang lain bisa, kok saya enggak? Betapa menderitanya saya. Padahal dia sudah punya berkah untuk bisa jalan-jalan di ASEAN loh. Oke? Saya tinggalnya di apartemen ukuran 33 meter persegi. Kok semua teman-teman saya tinggalnya itu di rumah ukuran 300 meter persegi. Tinggal di di kondominium yang bagus-bagus. Kok saya tinggal di tempat kayak gini, saya menderita sekali. Padahal betapa banyak orang yang tidak punya tempat tinggal seperti itu. Kita patut bersyukur bahwa kita masih lebih beruntung dari 70% penduduk dunia. Ya, karena banyak yang tidak punya tempat tinggal layak. Seperti itu. Amerika negara makmur saja itu banyak homeless people. Gelandangannya banyak sekali. Ya, padahal itu negara maju loh, negara makmur ceritanya. Oke. Oleh karena itu kita harus bisa mensyukuri kita punya timbunan kebajikan di masa lampau yang membuat kita hidup ini masih semua tercukupi dengan baik. 知福, 惜福, 再造福. Ya, itu adalah berkah juga. Karena kalau kita menyadari itu, baru kita bisa menanam kembali berkah. Ya. Oleh karena itu adalah satu berkah juga karena kita menjaga diri kita supaya tetap punya berkah di masa depan. Oke? Dan membimbing diri dengan benar. Artinya kita bimbing diri itu sesuai dengan jalan Dhamma. Kita melaksanakan sila dengan baik, ya. Kita mampu melaksanakan 8 jalan utama dengan baik. Sila samadipanya kita laksanakan dengan baik. Itu kita punya berkah karena untuk bisa bertemu ajaran Buddha, untuk bisa mempraktekkan sila samadipanya itu tidak mudah, butuh timbunan kebajikan juga, ya. Makanya itulah kita dikatakan memiliki berkah utama. Seperti itu. Di sini Sang Buddha nggak ngomong soal materi loh ya. Sang Buddha ngomong itu soal batin. Soal kualitas-kualitas yang kita miliki. Oke? Bukan seberapa banyaknya duit yang kita punya baru kita punya berkah utama. Enggak. Tetapi kondisi-kondisi hidup kita, mental kita, teman-teman kita, itu semua yang diomongin oleh Sang Buddha di sini. Oke? Itulah berkah utama. Ini yang baris kedua. Ya, baik kedua. Jadi, kita review kembali. Kalau kita sudah tinggal di negara yang aman, pemerintahan bagus, bisa mencari makan dengan baik, ya, memiliki kesempatan bertemu Dhamma, ada wihara dan sangga, kemudian kita juga hidupnya itu semua masih oke, kita punya timbunan kebajikan dari masa lampau, dan kita paham menghargai itu, serta kita bisa melaksanakan 8 jalan utama dengan benar, itu adalah berkah. Oke, kita recheck kembali. Kita sudah seperti itu belum? Kalau sudah seperti itu, kita sudah punya berkah yang luar biasa. Itu berkah utama. Ya, dan mungkin teman-teman yang hadir di sini juga bisa mereview ke dalam diri. Kalau misalnya ada yang kurang, oh saya kayaknya belum punya ini nih, itu bisa ditanyakan langsung ya ke Pak Antoni. Dan kita nggak terasa udah 42 menit kok. Jadi mungkin kita tanya dulu ya ke audiens. Mereka ada yang mau ditanyakan dulu atau enggak sebelum kita lanjut ke bait berikutnya. Ini baru 2 bait. Mungkin saya panjang ya. Dan nggak kerasa loh, nggak kerasa. Oke, di sini nggak kerasa ya. Bro Yonas, Dewi lu nganggut-nganggut itu mudeng apa kagak ya? Halo Bro Yonas. Dia iseng banget. Oke, silakan teman-teman, mungkin ada yang mau nanya. Albert masih ada di sini, Suzung iya. Nah, kalau belum ada yang nanya, mungkin saya mau nanya tuh. Ya, silakan Dewi. Jadi beberapa waktu lalu itu ada yang menghubungi saya. Jadi dia nanya, Sis Dewi, usaha apa gitu? Saya jawab saya kerja gitu. Nah, suami usaha apa? Ya sebenarnya saya belum bersuami tapi ada calon gitu ya. Jadi saya cuma jawab kebetulan beliau juga kerja gitu.
Nah kemudian beliau itu cerita kalau katanya beliau itu hidupnya penuh dengan ketidaknyamanan gitu loh, kesialan akibat dari karmanya di kehidupan sebelumnya, dan beliau sudah mengkonfirmasi kepada Bante, dan Bante tersebut memang mengiyakan, katanya melihat masa lalu orang tersebut dan memang kamu dulu melakukan karma yang cukup buruk, jadi berakibat di kehidupan sekarang, dan kamu nggak bisa sukses kecuali kalau kamu sukses mendompleng dari orang lain. Maksudnya dia harus jalanin bisnis atau kerja dengan orang lain dan nanti dia akan mampu mengangkat karma dia tuh supaya lebih baik lagi. Nah itu kalau seperti itu gimana kok? Itu sebenarnya orang itu punya berkah atau memang dia tidak menyadari berkahnya, atau memang itu memang benar karmanya yang benar-benar 100% berperan untuk kehidupan dia saat ini gitu sih. Kalau Dewi nanya saya seperti itu, saya mungkin harus punya penembusan batin dulu, saya baru tahu ya. Kenapa? Kondisi dia seperti apa, saya nggak jelas seperti itu kan. Apa yang namanya kesialan-kesialan itu seperti apa, saya nggak tahu seperti itu. Kemudian bantenya cuma ngomong gitu. Tiba-tiba Dewi nanya, itu apa benar kayak gitu nggak? Waduh. Saya gimana jawab? Oke. Manusia itu sering ya tidak pernah berusaha introspeksi dulu. Mereka biasanya suka menyalahkan faktor-faktor luar. Kenapa? Karena selalu merasa diri itu tidak ada salah. Diri itu sudah menjalankan yang benar seperti itu. Ya, sebagai contoh, saya sendiri misalnya, saya kuliah S1, masih bersyukur dapat kesempatan kuliah S1 di bidang misalnya saya dulu di komputer, oke. Ilmu manajemen saya kurang paham. Kenapa? Karena saya memang dulunya kuliahnya di komputer, seperti itu. Tetapi ya waktu kerja nggak di bidang komputer. Kenapa? Kuliah di sana ya di komputer, tapi ilmunya abal-abal. Dalam artian tidak cukup ahli, makanya nggak bisa juga kerja di bidang komputer. Akhirnya terjun juga ke sales, marketing, dan sekarang manajemen seperti itu. Ya, ilmu manajemen itu apakah saya punya banyak? Tidak. Tetapi saya berusaha untuk menggali dan berusaha berteman tadi dengan orang-orang bijaksana. Berusaha mempelajari cara berpikir mereka seperti apa, berusaha mempelajari cara memecahkan masalah seperti apa, sehingga saya pelan-pelan bisa terapkan dalam hidup, dalam pekerjaan juga. Tapi bagi orang-orang yang tidak introspeksi diri, dia merasa dia paling hebat, dia udah tahu semua, dia bisa semua. Tetapi dalam hidupnya dia mengalami masalah-masalah yang membuat dia itu tidak bisa handle. Dia itu akan berusaha mencari apa? Oh, mungkin karma saya yang membuat saya jatuh. Mungkin karma saya membuat saya itu bangkrut seperti itu. Padahal mungkin ilmu manajemennya nggak cukup. Itu terjadi dengan saya dulu. Waktu apa? Waktu saya bangkrut. Saya bangkrut 2 kali dalam hidup seperti itu. Kenapa? Tidak cukup ilmu dan dalam mengambil keputusan belum bagus. Tapi saya juga menyalahkan dulu pada apa? Oh, mungkin karma saya belum mencukupi. Tetapi sekarang saya melihat mundur kembali. Oke. Ilmu marketing saya masih kurang, ilmu manajemen saya masih kurang, manajemen bisnis sama manajemen keuangan semua juga masih kurang seperti itu. Pantaslah saya bangkrut. Kenapa? Tidak punya planning yang baik, model bisnisnya tidak paham seperti itu, dan tidak tahu bagaimana cara menjalankan bisnis dengan baik dan benar. Tapi disalahkan apa? Salahkannya pada karma. Makanya umat Buddha sering apa? Mengkambing hitamkan karma. Iya, padahal bisa saja kemampuan dia tidak cukup. Istilahnya guci dia itu tidak cukup besar untuk menampung semua yang datang. Dia mungkin ada karma baik datang. Contohnya saat ini tiba-tiba saya ditawarin nih, Anthony, ini ada perusahaan besar, perusahaannya Pak Franky misalnya, suruh kamu jadi CEO deh, grup Sinarmas. Saya akan pingsan. Kenapa? Saya belum siap. Ilmu belum mencukupi, ya. Guci saya belum cukup gede untuk itu menerima tampungan itu semua.
Apakah saya salahkan sama karma? Nanti kalau setelah saya kerja, saya gagal, saya jatuh, saya tidak dipakai lagi? Oh, itu bukan salah karma, itu salah saya. Karma sudah datang, dapat kesempatan, tetapi tidak sanggup bekerja dengan baik, tidak punya ilmu untuk itu. Itu kemampuan saya belum cukup. Ya, makanya Bante itu mungkin ngomong ke dia, kamu dompleng orang deh supaya bisa sukses. Dalam artian, lu belum cukup, lu ilmu lu manfaatin orang dah. Mungkin, lu ikut orang aja. Orang yang lebih pintar lu ikut aja udah. Dia sukses, lu ikut sukses dah. Seperti itu kali. Ya, makanya kalau Dewi cuma nanya saya seperti itu, saya mungkin harus punya abinya baru bisa jawab nih. Tapi sekarang saya jawab secara umum ya. Mungkin maksud Bantenya kayak gitu. Oke? Nah, daripada dia ngomongnya terus terang, kamu itu ilmu belum mencukupi. Oke? Daripada gua ngomong lu belum mencukupi ilmunya, lu bakal gagal terus, ya udahlah gua kasih nasihat. Lu ikut saja deh orang yang pintar, orang yang sukses. Supaya kamu ikut sukses. Itu aja, lu dompleng orang aja udah paling mudahnya. Oke? Mungkin kira-kira seperti itu. Nah, itu sebenarnya adalah bait berikutnya yang mau kita ngomongin. Ada kaitannya lagi berarti. Ada kaitannya, ya. Yaitu kita coba bahas. Berpengetahuan luas, berketerampilan, terlatih baik dalam tata susila, dan bertutur kata dengan baik. Itulah berkah utama. Jadi sejak 2500 tahun yang lalu, Sang Buddha sudah mengatakan pada kita itu, dalam menghadapi kehidupan, terjun ke masyarakat, kita harus punya bekal. Bekalnya itu apa? Pengetahuan luas. Pengetahuan dalam hal apa? Dalam hal ilmu duniawi. Contohnya, kita paham ilmu sejarah, paham geografi. Ya, orang sering berpikir belajar ilmu sosial itu nggak ada gunanya, padahal itu gunanya banyak loh, seperti itu. Ya, kita paham matematika, kita paham sains, seperti itu. Itu semuanya dibutuhkan untuk terjun ke masyarakat. Makanya namanya berpengetahuan luas. Oke, itu bahasa palingnya kalau nggak salah bahu sasanta atau bahu suta kadang dibilang. Artinya dia itu mendengar, ya, memiliki ilmu dari mendengar dengan baik. Dulu belum ada sekolah seperti zaman sekarang. Dulu itu semuanya berguru itu ikut guru, orang-orang bijaksana, mendengar dengan baik, seperti itu, mengingat dengan baik. Tetapi zaman sekarang artinya sekolahlah setinggi mungkin, carilah ilmu sebanyak-banyaknya, ya. Untuk apa? Prepare ourselves, persiapkan diri. Berikutnya, berketerampilan. Punya ilmu, harus bisa praktek. Jangan cuma punya ilmu teoritis, dipakai di dunia nggak tahu, seperti itu. Oke, keterampilan itu bisa berupa apa? Keterampilan contohnya. Kalau dia tidak sekolah yang tinggi contohnya, dia mau punya keterampilan, dia belajar bengkel. Keterampilan kan? Itu persiapan masuk ke masyarakat juga. Dia belajar elektronik, dia belajar buat website, seperti itu. Dia belajar digital marketing. Itu keterampilan, seperti itu. Ya, kalau bisa punya dua-dua, alangkah baiknya. Seorang biku juga, kalau dia punya keterampilan misalnya menjahit jubah, itu juga berkah bagi biku lainnya. Kenapa? Biku lainnya jubahnya robek, dia bisa bantu jahit, seperti itu. Itu keterampilan, ya. Tetapi keterampilan juga harus dipakai di tempat yang sesuai, ya. Contoh, ada sepasang suami istri, ini ada cerita. Ini waktu kita tinggal 10 menit ya? Atau mungkin tinggal 8 menit nih. Tinggal 8 menit. Sekitar 6 menit kok, soalnya tadi kita 2 menit, 6 menit. awal. Ya udahlah, oke, saya tidak akan lanjut ya. Kita mungkin berhenti sampai di berketerampilan dulu, oke? Karena itu kita akan lanjut lagi berikutnya di sesi berikutnya, oke? Kalau tinggal 6 menit, kalau tidak ada pertanyaan, saya akan tutup hari ini. Ada pertanyaan? Saya rasa dari teman-teman nggak ada lagi yang nanya. Nggak ada kok. Nggak ada ya. Bro Sujadi, thank you ya. Bro, semoga sehat selalu. Bro Yonas ya. Lalu Bro John Win juga di sini ya, Sejong ya. Sehat selalu ya. Sukses ya. Sama semua yang hadir di sini, semoga dalam keadaan sehat selalu dalam masa pandemi ini, dan semoga selalu dalam kondisi bahagia. Karena kebahagiaan itu penting ya. Kita menjaga agar imun kita itu tidak turun. Kalau kita stres melulu, kita akan turun imunnya. Oke? Baik, coba Dewi pimpin penutupan dengan patidana saja.
Baik, oke teman-teman, kita akan tutup kegiatan malam hari ini dengan membacakan limpahan jasa atau roti dan punya sedane kata sa Kata ya saat nanya ne kata Yananya neme ni kata ni me Sangka bagino Santa hantu bagino hontu satanam Satananta sapamanaka pamanaka ye pia gunawan Yepia taca kudawan taca mayang mata Maihang pita mata dayo pitadayo ditame capia Ditame capia ditawa Anye macada werino Sata titanti Sata lokasmi titanti lokasming Tebuma Tebuma catuyen catu yonika Panceka Panceka catu wokara Samsaranta bawa bawe bawa bawe Nyatanya Natangye pasidaname anu modan Anu modantu te sayang Ye Ye cimang napajananti Dewa Dewa tesang niwedayu Maya Maya dinyana punyanang Anu modana hetuna Sabe Sabe sata sada hontu Awera Awera suka suka jiwino Kema Kema padanta papontu Tesasa sidatang suba. Kita baca Indonesianya ya. Saya yang baca aja. Semoga jasa-jasa yang kuperbuat saat ini atau di waktu lain dibagikan kepada semua makhluk di sini, tak terbatas, tak ternilai. Mereka yang kukasihi serta berbudi luhur, seperti ayah dan ibu, yang terlihat maupun yang tidak terlihat, yang bersikap netral maupun yang bermusuhan, makhluk-makhluk yang berada di alam semesta, di 3 alam, 4 jenis kelahiran, baik terdiri dari 5, 1 atau 4 bagian, yang tersebar di alam-alam besar maupun kecil. Semoga dengan pelimpahan jasaku ini, mereka bergembira setelah mengetahuinya. Dan kepada mereka yang tidak mengetahui, semoga para dewa memberitakannya. Berkat jasa-jasa yang kupersembahkan ini, yang membawa kegembiraan, semoga semua makhluk selamanya hidup berbahagia, bebas dari kebencian. Semoga mereka mendapatkan jalan kedamaian. Semoga cita-cita luhur mereka tercapai. Sadu, sadu, sadu.